Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua siswa. Selamat berjumpa dengan saya dalam materi pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya, Pak Guru akan mengenalkan lebih dahulu. Nama Pak Guru adalah Bapak Mustafa. Tugasnya adalah mengajar PPKN, baik kelas 9 maupun kelas 7, tapi untuk kelas 7-nya kelas 7A dan 7B. Oh ya, sebelumnya Pak Guru mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 2 Maus. Semoga kalian menjadi anak yang akan bisa mewujudkan cita-cita, baik cita-cita sendiri-sendiri maupun kedua orang tua. Oh ya, untuk perkenalan berikutnya bahwa Pak Guru tinggalnya adalah di Jalan Penatusan Timur RT 5 RW 2, Desanya Maus Kidul, Kecamatannya Maus. Nomor kontak HP bisa kalian tulis sendiri di layar yang kalian lihat. Selanjutnya kita akan membahas anak-anak bahwa pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini Pak Guru mendapat tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan pendidikan karakter juga nasionalisme di masa pandemi. Nah, sudah siap ya? Harapannya apa? Harapannya adalah setelah kalian menyimak tayangan video ini, kalian akan bisa memahami apa itu pendidikan karakter, kemudian nasionalisme, dan kemudian harapannya lagi adalah dari pengertian-pengertian itu kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan di sekolah, di masyarakat, di keluarga, dan seterusnya, sehingga akan terwujud suatu kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan menyenangkan, terutama ketika kalian menuntut ilmu di SMP Negeri 2 Maus yang tercinta ini. Sudah siap ya anak-anak ya? Alah, kita mulai dari yang pertama adalah pendidikan karakter. Kita lihat dulu dari pengertiannya itu apa. Pendidikan karakter menurut Kaimuddin adalah usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral, berakhlak, dan berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk orang banyak. Nah, pendidikan karakter ini punya fungsi. Nah, fungsi utamanya apa? Fungsi utama pendidikan karakter di sekolah itu antara lain yang pertama adalah fungsi pembentukan dan pengembangan potensi, yaitu agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani yang baik, berperilaku yang baik, dan berbudi luhur yang baik pula. Yang kedua adalah fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Melalui fungsi ini adalah untuk memperbaiki dan menguatkan peran individu, peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penyaring. Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. Itulah fungsi utama dari pendidikan karakter. Nah, kita akan lanjut dengan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Ada lima nilai. Yang pertama adalah nilai religius, yang kedua nilai nasionalis, yang ketiga nilai integritas, yang keempat nilai mandiri, dan yang kelima nilai gotong royong. Yang pertama adalah nilai religius. Ini dapat diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Ini nilai religius dalam kehidupan bersama, ini sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah nilai nasionalis. Nilai ini dapat ditujukan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri,
Artinya kita harus menilai budaya bangsa sendiri. Kemudian menjaga lingkungan, taat terhadap hukum, disiplin dalam segala hal, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Yang ketiga adalah nilai integritas, yaitu sikap tanggung jawab, konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu, serta mampu menunjukkan keteladanan dalam kehidupan bersama. Yang ketiga adalah nilai mandiri, yaitu kita harus bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Long life education, belajar sepanjang hayat. Mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan atau mewujudkan harapan, mimpi, dan cita-cita kita. Sehingga kalau kalian sebagai pelajar, sebagai siswa harus menggunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan, mimpi, dan cita-citamu. Dan yang terakhir adalah nilai gotong royong. Diharapkan peserta didik ini menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama dengan teman, dengan kelompok-kelompok yang ada, ya, inklusif, tolong menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas terhadap sesama. Ketika kalian di sekolah, tentunya sikap ini sangat penting di masyarakat, di keluarga, dan seterusnya. Nah, sebelum Pak Guru masuk ke materi berikutnya terkait dengan nasionalisme, maka ada beberapa salam yang terkait dengan pendidikan karakter. Ada yang mengatakan penguatan pendidikan karakter. Yang pertama nanti adalah salam Abita. Ya, nanti kalau ada bapak salam Abita, maka kalian harus melakukan beberapa gerakan. Nanti akan ada video, silakan kalian tanya, bisa pelajari videonya. Kemudian salam PPK. Yang ketiga adalah tepuk PPK. Kemudian yang terakhir adalah salam untuk SMP Negeri 2 Maus, yaitu salam Serendama. Yang pertama adalah salam Abita. Maka ketika ada apa-apa salam Abita, ya, aku bangga Indonesia tanah airku, tangannya diletakkan di dada, tangannya diletakkan di dada. Ya, aku bangga Indonesia tanah airku. Ya. Abita, 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 ya, dan sebagainya. Nanti silakan disimak video yang berkaitan dengan salam Abita, salam PPK, tepuk PPK, dan salam SMP Negeri 2 Maus. Nah, salam Abita. Aku bangga Indonesia tanah airku. Abita, 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 merah putih ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Spendama, jaya, jaya. Makasih. Oh ya, anak-anak, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi nasionalisme. Ya. Nah, apa sih nasionalisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dari Kementerian Pendidikan, nasionalisme didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa, yakni semangat kebangsaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme juga diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri,
Sehingga nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Nasionalisme dibedakan menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti yang sempit dan nasionalisme dalam arti yang luas. Nah, kita akan lihat dulu apa arti dari nasionalisme dalam arti sempit, yaitu perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan, sehingga memandang bangsa dan suku bangsa lainnya itu lebih rendah. Ini kurang kata-kata lebih rendah. Nasionalisme dalam arti sempit ini sering pula disebut dengan jingosme atau lebih terkenal dengan istilah chauvinisme. Ini juga kurang sedikit ada salah ketik, chauvinisme, atau dia mengatakan nasionalisme yang negatif. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas. Ini berarti yang positif, yaitu perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya tanpa memandang rendah bangsa dan negara lain. Nah, nasionalisme dalam arti yang positif inilah yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya, orang yang memiliki nasionalisme itu, atau ciri-cirinya seperti apa sih orang yang punya nasionalisme? Yang pertama adalah dia cinta bangsa dan tanah airnya, ya, mencintai bangsa dan tanah airnya. Dan yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Yang ketiga, bangga berbangsa dan bertanah air. Yang keempat, mau menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok. Ini tentang ciri orang yang punya nasionalisme. Selanjutnya, faktor yang mendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Ini ada faktor yang dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam itu apa? Antara lain dari masyarakat timbul golongan pertengahan dan kaum pelajar. Ini golongan kaum pelajar inilah yang paling penting ketika nasionalisme itu tumbuh, karena dari mereka lah para penduduk Indonesia mulai tumbuh rasa nasionalismenya terhadap bangsa. Dan adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan akibat penjajahan. Yang ketiga adalah pengaruh golongan peranakan yang mereka bisa membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia karena mereka bisa dikatakan punya rasa nasionalisme sedikit dan punya rasa yang lain yang dari orang tuanya. Dan adanya keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan atau imperialisme. Ini juga penting sekali. Karena apa? Mereka ditekan, lama-kelamaan mereka bangkit. Ya, ini faktor yang dari dalam dari bangsa Indonesia sendiri. Dan dari luar, berarti dari luar bangsa Indonesia. Antara lain, lahirnya paham-paham yang bisa dikatakan paham-paham baru di Eropa. Ada paham kebebasan, liberalisme, paham yang berhubungan dengan kemanusiaan, humanisme, kebangsaan, nasionalisme, komunisme, dan sebagainya. Kemudian adanya gerakan dari kaum Islam yang sudah dikenal dengan gerakan pan-islamisme. Pergerakan di negara-negara Asia yang mereka punya nasib yang sama. Dan kemenangan Jepang atas Rusia ini membuktikan bahwa orang Asia ternyata juga bisa mengalahkan orang Eropa. Itu juga mendorong bangkitnya, munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, selanjutnya, seperti apa sih penerapan nasionalisme dalam kehidupan? Contoh penerapan nasionalisme di lingkungan keluarga yang sederhana adalah kalian menghormati kedua orang tuamu di rumah. Apapun orang tuamu, itulah yang telah melahirkan kamu ke dunia. Jangan sampai kamu membentak orang tua, jangan sampai kamu berani ke orang
tua. Ya, sepanjang orang tua menyuruh kita untuk berbuat yang baik, ya kita harus patuh, kita harus mau laksanakan. Senantiasa ringan tangan atau membantu orang tua. Artinya ketika kita di rumah itu ya harus rajin, harus mau membantu apa yang menjadi kesulitan orang tua, seperti mungkin mencuci baju sendiri, menyapu, dan seterusnya. Ketika orang tua memberikan nasihat, ya kita dengarkan atau mendengarkan nasihat baik orang tua. Yang keempat, menunjukkan keteladanan sebagai bagian dari anggota keluarga. Contohnya dengan menjaga nama baik keluarga, kamu tidak bernakal di lingkungan masyarakat. Menghormati sesama anggota keluarga yang lain, mungkin kamu di rumah punya adik, punya kakak, atau punya saudara yang lain, ya saling menghormati antar anggota keluarga. Itu di contoh penerapan nasionalisme di keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan atau pengamalan nasionalisme di lingkungan sekolah. Antara lain, kalian menghormati terhadap bapak ibu guru yang ada di sekolah. Bagaimanapun, bapak ibu gurumu di sekolah adalah pengganti orang tuamu di rumah, sehingga apa yang dikatakan oleh bapak ibu guru di sekolah pasti adalah untuk kebaikan kamu, untuk masa depan kamu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, rajin dalam belajar, menerapkan sopan santun baik dalam berbicara maupun bertingkah laku. Ya, kalau kalian bisa bahasa Jawa yang halus, ya gunakanlah bahasa Jawa yang halus, jangan bahasa yang kokoh. Kalau tidak bisa, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, masuk dalam bertingkah laku. Bagaimana nanti akan ada materi yang terkait dengan ini, tata krama dan seterusnya. Mengikuti upacara bendera di sekolah. Kalau nanti sudah normal, pasti akan ada upacara hari Senin, umumnya setiap hari Senin ada upacara bendera atau hari-hari tertentu. Kemudian kalian aktif dalam kegiatan sekolah, antara lain pramuka itu wajib, PMR dan lain sebagainya. Kemudian kalian mengikuti kegiatan apresiasi seni budaya. Ini adalah contoh nasionalisme di lingkungan sekolah. Dan tak kalah pentingnya adalah kalian nanti mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku, yang nanti selalu akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian ikut menjaga fasilitas sekolah. Ya. Apapun yang ada di sekolah adalah milik sekolah dan itu juga milik negara. Sehingga kalau kalian merusak fasilitas sekolah berarti merusak milik negara. Nah, itu sudah ranahnya hukum. Berarti kalian melanggar hukum, bisa ditindak secara hukum kalau kalian melakukan perusakan terhadap fasilitas yang ada di sekolah. Apapun yang ada di sekolah ya jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang berarti kamu pinjam, harus dijaga dan seterusnya. Kemudian tak kalah pentingnya adalah menghargai lagu kebangsaan dan jasa para pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan negara. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan nasionalisme di lingkungan masyarakat. Ikut bekerja bakti di masyarakat, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya toleransi dengan anggota masyarakat yang lain, ikut menjaga, memelihara fasilitas umum yang ada di masyarakat, punya pos ronda atau jalan dan seterusnya, menaati peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat, ikut melestarikan budaya bangsa atau nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan bernegara atau berbangsa dan bernegara, ini contohnya adalah kalian melaksanakan Undang-Undang Dasar atau konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk mendukung produksi barang dalam negeri, menjaga melestarikan budaya dan benda-benda bersejarah, membayar pajak tepat waktu. Nah, selanjutnya kita akan lihat nasionalisme pada masa pandemi COVID-19. Jika dikaitkan dengan masa pandemi, sikap kita yang menunjukkan rasa nasionalisme dapat dibuktikan dengan cara kita memiliki kesadaran dan kedisiplinan masyarakat secara kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan atau yang sering dikenal prokes, memakai masker ketika keluar rumah, menghindari kerumunan, jaga jarak aman, cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer, dan mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Nah, adanya kesadaran mematuhi berbagai ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, mengikuti perkembangan berita terkait dengan kasus COVID-19 mengenai jumlah korban yang terpapar, sembuh dan meninggal, pemberitaannya terus diupdate oleh televisi dan media cetak yang lain.
Sehingga dalam menghadapi masalah ini diperlukan hanya jiwa nasionalisme dari seluruh bangsa Indonesia demi keberlangsungan hidup bersama. Selanjutnya, rasa nasionalisme penting dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Jika di masa lalu seluruh komponen bangsa dengan rasa nasionalisme yang tinggi bersatu berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan, maka sekarang kita sebagai bangsa rasa nasionalisme yang tinggi itu harus yaitu dengan bersatu melawan COVID-19. Caranya dengan menerapkan berbagai protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlebih ketika kita akan memasuki masa tatanan kehidupan baru, new era normal. Karena pada kenyataannya pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Tanpa memiliki rasa nasionalisme tinggi yang didukung oleh kesadaran dan kedisiplinan tinggi, ini sulit rasanya kita akan memasuki masa kehidupan yang normal. Nasionalisme dalam situasi negara seperti ini diperlukan karena dapat menjadi pemersatu bangsa untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelahan negara. Ayat ini menjelaskan bahwa kita wajib melakukan upaya pembelahan negara yang tentunya harus dengan rasa nasionalisme yang timbul dari diri kita sendiri. Nah, perwujudan bela negara di masa ini caranya tidak seperti di masa lalu ketika masa revolusi merebut kemerdekaan, namun dengan cara kita tadi memerangi COVID-19. Kalau dulu kan memerangi penjajah, sekarang memerangi COVID-19. Nah, contohnya tadi setia kepada ideologi Pancasila, mengabdikan diri sesuai dengan profesi yang dimiliki, mentaati peraturan yang berlaku, membayar pajak, melaksanakan hak dan kewajiban, mencintai produk dalam negeri dan sebagainya. Selain beberapa hal yang tadi disebutkan, contoh lain yaitu tadi dengan kita harus punya solidaritas sosial dalam rangka membangun persatuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satu caranya memberikan bantuan, ya, kalau kalian mampu, obat-obatan dan seterusnya, donasi dan seterusnya. Nah, itulah materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah tadi kalian menyimak apa tidak, coba kalian kerjakan tugas mandiri ini. Menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Kemudian, apakah pendidikan karakter itu penting? Alasannya apa? Ya. Bagaimana cara mewujudkan pendidikan karakter di sekolah? Menurut kamu nasionalisme seperti apakah yang sebaiknya dimiliki oleh setiap siswa? Mengapa demikian? Dan setujukah kamu dengan kata-kata penerapan protokol kesehatan yang ketat dapat menekan perkembangan COVID-19 di Indonesia? Alasannya apa? Nah, tolong kalian tulis jawabannya di buku tugas atau di lembar kertas yang boleh. Kemudian nanti difoto, dikirim ke nomor WA-nya Pak Guru, juga mungkin ke wali kelasmu. Sekali lagi, selamat belajar, selamat bergabung di SMP Negeri Dewa Maus. Semoga kalian menjadi anak-anak yang cerdas, yang berwatak baik, yang bermoral baik, yang memiliki pendidikan karakter, yang memiliki nasionalitas. Salam Indonesia sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum.